Hasil exit yang beredar dirilis juga oleh www.pemilumelbourne.com. Di dalam laman tersebut terlihat perolehan suara pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD unggul sementara di beberapa negara. Kemudian disusul pasangan 01 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Halo, hadir kembali bersama Ngompol dengan Om Begawan. Setelah masuk masa tenang, ini tolong hati-hati. Jika ada serangan fajar loh, infonya ada serangan fajar ini jangan sampai menggoyahkan pilihan kita loh. Jangan gentar karena ada Pak Ganjar dan jangan takut karena ada Pak Mahfud. Nah, bila ada intimidasi atau ancaman-ancaman atau dilarang nyoblos Pak Ganjar, atau cerita-cerita halu, nek yang menang tuh katanya Prabowo, Indonesia makin maju katanya, atau Pak Jokowi bisa cawe-cawe kerjaannya Prabowo, itu mungkin. Jangan dipercaya. Ya, nanti bila Prabowo Gibran menang, pokok men itu Pak Jokowi akan ditinggal, plung, ditinggal plung lap kayak di sana. Nah, buktinya apa? Orang-orang yang bersama Prabowo 2014 dan 2019 itu ditinggal semua. Ditinggal semua itu, udah digagas sekarang tuh. Dia pilih jadi menteri dibandingkan sama Bib Rizik, sama Bang Egy Sujana, sama Pak Amin, sama PKS, udah digagas tinggal. Perung, bahasa Jawanya tuh. Orang nganggo digagas tuh. Kawan-kawannya ditinggal semua itu. Lah memangnya rakyat jelata nanti gak ditinggal kalau menang. Digagas orang janjinya makan gratis, makan siang toh, paginya sama sore ya ngeleh gitu. Kalau kasih makan gratis ya pagi siang malam gitu baru jos. Wah, itu sama saja jas buka ikat belangkon, sama juga sami mawon ora cedhok. Lah makanya besok hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 kita mesti memenangkan Pak Ganjar. Soalnya beliaulah yang bakal benar-benar memperjuangkan kita semua. Nah, sudah dengar kabar baru belum? Kabar terbaru nih. Oh, yang bisa bikin kita happy dan sebelah bisa tergeringgingen. Ketakutan pokoknya. Iya, panik itu. Nah, di luar negeri berdasarkan data exit poll, suara Pak Ganjar mendominasi, menang di atas 51%. Wah, hebat loh itu. Itu sudah coblosan luar negeri. Sudah berlangsung. Itu menunjukkan kabel Pilpres satu putaran. Dengan kemenangan Prabowo Gibran tidak terbukti sama sekali. Lawang berdasarkan pengakuan para pekerja migran kita yang di luar negeri, yang milih di Saudi dan di Timur Tengah, itu juga dimenangkan Pak Ganjar katanya. Tapi beritanya enggak itu. Tapi faktanya dimenangkan oleh Pak Ganjar dan Profesor Mahfud. Lah kebetulan data exit poll ini di Arab Saudi dan Timur Tengah, pasangan Anies Caimin yang unggul. Ya jelas. Wajahnya kan mirip-mirip kalau Pak Anies itu dengan sana itu. Ya enggak apa-apa lah. Lah sementara di wilayah lain Pak Ganjar dan Profesor Mahfud bisa unggul telak. Kita sudah dikasih contoh kok, ditunjukkan. Saudara-saudara kita di luar negeri bisa menangin Pak Ganjar semua. Nah ini gimana? Kita yang sok Rabu waktu ini nyoblos gimana ini? Juga harus optimis loh. Dan tidak lupa milih Pak Ganjar nomor 3. Nah ini pada kampanye terakhir di Solo maupun Semarang, terlihat gimana riuh dan padatnya pendukung Pak Ganjar itu. Wah, umum itu banyaknya itu. Jika berbagai survei elektabilitas disebut Pak Ganjar di bawah Prabowo Gibran, itu patut ditakoni. Dipertanyakan surveinya survei model piye itu. Dan ini makin membuat kita optimis. Mendukung Pak Ganjar semakin optimis. Pilpres besok Rabu kita menangkan satu putaran untuk Ganjar Mahfud. Fakta lain yang juga memperlihatkan waktu kampanye terbuka Prabowo Gibran di GBK, itu masanya bayaran KB itu. Ini faktanya begitu.
Kabar yang saya terima Begawan wah sing disangoni. Ora disangoni ora mangkat no. Kok enak men. Ini menjadi kita semakin optimis bahwa pendukung Pak Ganjar semua dengan hati yang tulus, semua dengan gotong royong. Lah di medsos viral tuh. Lowongan tawaran duit bagi yang mau datang. Ya akhirnya anak-anak SMA yang usianya belum 17 tahun ikut masuk ke sana. Ya kayak usia mereka dapat 100.000 makan gratis, nonton konser Dewa, yo gelem banget anak-anak muda kelas-kelas SMA, SMK itu. Tapi apa ya segitu banyak orang pasti milih nomor 2. Ala nggih mboten. Ya ndak. Ukuran nyata yang bakal jadi bukti. Salah satunya adalah exit poll. Survei exit poll itu survei yang nanyain milih siapa setelah nyoblos. Di sana gitu. Nah di berbagai negara di luar negeri sudah dilakukan coblosan. Serta hasilnya menunjukkan pasangan Pak Ganjar Profesor Mahfud menang 1 putaran. Hasilnya luar negeri. Di Amerika misalnya. Suara pasangan nomor 3 mendapatkan 40,4%. Yang nomor 2 hanya 21,4%. Nah, di Timor Leste, dulu yang bagian dari provinsi kita, mereka dapat cuma 26,3%. Oh Pak Ganjar itu dapat 63,9%. Wah, orang umum itu. Nah, di Australia Pak Ganjar dipilih 56,7%. Sedangkan Prabowo hanya 10,4%. Rendah banget itu. Yang menggogrokkan mental suara di Eropa selain Inggris. Dukungan Pak Ganjar sampai 56,5%. Sedangkan Pak Prabowo hanya 9,4%. Sisanya amin. Lah piye ini? Sing dipercaya elektabilitasnya Prabowo di atas awang-awang. Masih percaya itu survei elektabilitas. Masih meyakini Pilpres 1 putaran. Lah mosok di luar negeri suara pendukungnya Pak Ganjar perkasa loh. Di dalam negeri besok Rabu blendek. Ya kira-kira nggak mungkin gitu. Ya mungkin masih ada 2 hari. Ayo, sebarkan cerita-cerita ini. Pilpres di luar negeri sudah dilaksanakan dan yang menang Pak Ganjar. Ini menjadi penyemangat pendukung Pak Ganjar untuk terus sisa-sisa waktu untuk memenangkan Pak Ganjar. Apa yang membuat kita jadi pesimis? Yang ragu, yang bimbang kalau mau milih Pak Ganjar. Lah buktinya kemenangan ada di depan mata kok. Ngapain pesimis? Kasih semangat tetangga, saudara, handetolan, banyak teman. Menang itu bagian dari kita semua. Kita tunjukkan jika kita pendukung yang memperjuangkan pemilu maupun pilpres yang jujur dan adil. Yang juga perlu diperhatikan besok Rabu itu, setelah menerima surat suara pilpres, jangan buru-buru ke bilik suaranya. Ini pesan Om Begawan ini. Cek dulu surat suaranya, surat suara pilpres itu. Itu loh yang warna abu-abu. Jangan sampai surat suara tercoblos duluan, rusak atau tercoret dan sebagainya. Diperiksa dulu. Soalnya kalau kita komplain setelah sampai di bilik suara, maka tidak akan diterima. Semua dikasih tahu ya. Surat suaranya nggak dijoli, nggak diganti. Akhirnya daripada rusak ya, daripada dicoblos kayak dirusak itu. Nggak apa-apa, surat suara dibuka di depan petugas. Boleh di depan saksi boleh dibuka. Bahwa surat suara itu tidak rusak. Kalau rusak langsung minta ganti. Nah, justru malah biar dia tahu. Petugasnya tahu, saksi-saksi tahu surat suara sudah dicoblos duluan atau belum. Masih bersih atau enggak. Sudah rusak atau tidak. Supaya mereka tahu. Ya siapa tahu ada petugas berniat curang. Oh, tapi kalau di wilayahnya Om Begawan curang pelinteng. Ya itu mesti diantisipasi. Jadi para pendukung Pak Ganjar harus gerak cepat. Perlu mensosialisasikan hal ini. Semua hal yang berpotensi ada kecurangan, awasi. Yang penting jangan takut jika ada tindakan curang. Atau perilaku yang tidak semestinya. Jangan pasrah atau nggak berani bila menemukan kecurangan, apalagi money politik. Yang kabarnya sudah santer tuh. Subuh mau pada nyerang duit. Oh, awas ini. Semua harus menjaga, harus waspada. Lalu wilayah kita harus kita jaga. Jangan sampai pemilu itu dikotori dengan hal yang tidak baik. Namanya saja penguasa sekarang kan condong ke Prabowo Gibran. Ya bukan berpikiran negatif lah Om Begawan.
hanya jagani, mbok menowo, mbok-mbokan ada perintah berbuat curang, ya sapa ngerti. Om Begawan yakin ini. Penyelenggara pemilu bakal menjaga integritas mereka. Mau bagaimanapun hasil pilpres bakal dinikmati semua rakyat. Bukan hanya sekelompok orang saja. Bila ada yang berbuat curang, pelakunya bakal merasa berdosa seumur hidup. Nah, nek ada perintah dari atasan atau ancaman dari aparat, para penyelenggara nggak perlu takut. Masyarakat di belakang. Lawan saja mereka. Negara ini milik rakyat, bukan milik presiden. Bukan milik Pak Jokowi. Pak Jokowi itu hanya menerima mandat dari kita, dari rakyat. Untuk menjalankan pemerintah yang baik. Jika cara menjalankannya buruk, tidak baik, banyak masalah, ya mesti kita tentang, kita lawan. Pak Jokowi itu bukan malaikat, bukan dewa, bukan setengah dewa, bukan nabi. Jadi yang bisa berbuat salah, yo iso berbuat salah. Lali yo iso. Milik gendong lali ya isa. Namanya cuma manusia biasa Pak Jokowi itu. Perilakunya jelas. Jelang pilpres kan sudah jelas terlihat. Penuh dengan banyak drama, drakor, melu cawe-cawe, penuh dengan settingan. Iya toh? Dan dipertanyakan banyak rakyat akhirnya. Ini saatnya kita melawan. Melawan kekuasaan atau penguasa yang lupa pada tugas utamanya. Justru dengan melawan itulah menunjukkan cinta kita pada negeri ini, pada NKRI ini. Menunjukkan kepedulian kita pada keluarga Jokowi seharusnya. Jangan sampai perbuatan salahnya bablas kemana-mana, belasah akhirnya rusak. Dan jadi catatan buruk sejarah bangsa Indonesia itu turun-temurun dibuat anak cucu. Ini bukan soal Prabowo, bukan soal Jokowi, bukan soal Gibran atau pilihan-pilihan. Namun tentang sikap maupun perilaku yang bertentangan dengan konstitusi yang mesti dihentikan. Iya, kita rakyat punya hak loh pada negara ini. Dan saat ini cara yang tepat menghentikan penguasa-penguasa yang lupa bahwa kekuasaannya itu ada batasnya. Dan jangan sampai kita memilih penguasa yang rakus, penguasa yang tidak memiliki kelayaan untuk memimpin negeri ini. Ingat, coblosan tinggal besok, hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Pastikan keluarga kita tidak memilih selain Pak Ganjar dan Pak Profesor Mahfud. Pak Ganjar dan Profesor Mahfud yang pantas memimpin negeri ini. Salam Begawan, sampai jumpa. Salam ngumpul. Dadah.